Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum KPLBO pertemuan kelima. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai collection. Untuk collection itu sendiri merupakan sebuah cara untuk mengumpulkan objek-objek yang telah kita ciptakan sehingga mereka dapat dikelola sebagai sebuah grup dan dioperasikan secara kolektif. Nah, untuk contohnya di sini ada seorang dosen menginginkan untuk melihat seluruh mahasiswa yang mengikuti kelasnya untuk memberikan nilai akhir pada mereka. Yang kedua, ada satu tim terdiri dari banyak pemain dari berbagai posisi untuk mengikuti kompetisi penuh selama satu musim. Nah, dari berdasarkan contoh-contoh yang ada, sebenarnya collection itu tuh tidak jauh berbeda dengan array, akan tetapi nilai yang ditampung di dalam collection itu tuh lebih kompleks dibandingkan nilai yang diinputkan ke dalam array. Bisa kita lihat di sini di dalam gambar ini tuh mencirikan collection yang akan kita buat. Di sini ada student body. Nah, di sini tuh akan diisikan dengan objek-objek. Nah, di sini kan bisa kita lihat disebutkan array list. Nah, jadi collection itu tuh ya seperti yang dijelaskan sebelumnya, jadi tidak jauh berbeda dengan array konsepnya. Lalu pada kelas collection memiliki metode-metode sebagai berikut. Ada add, remove, retrieve, iterate, count, dan find. Untuk fungsi-fungsinya yang add ya untuk menambahkan objek ke dalam collection-nya. Yang kedua ada remove, yaitu untuk menghapus objek yang sudah diinputkan ke dalam collection. Yang ketiga ada retrieve, ini tuh untuk berguna untuk mencari sebuah objek di dalam collection yang sudah kita buat. Misalkan kita sudah memiliki 1000 objek nih. Nah, kita ingin mencari objek tertentu dalam collection tersebut. Kita gunakan metode retrieve ini. Lalu ada metode iterate. Metode iterate merupakan metode yang berfungsi untuk menelusuri objek-objek dengan urutan tertentu. Jadi ini tuh berguna ketika kita memiliki banyak objek. Nah, kita ingin menelusuri objek-objek di dalam collection tersebut, akan tetapi dengan urutan yang sudah kita tentukan. Lalu yang selanjutnya ada metode count. Metode count ini tuh untuk menghitung jumlah objek pada collection. Misalkan kita inputkan 1000, maka ya jumlahnya ada 1000 objek. Lalu yang terakhir ada find. Nah, apa perbedaan find dan retrieve? Untuk metode find di sini berfungsi untuk ketika kita ingin mencari sebuah objek, itu tuh apakah nanti itu bakal ada pesan apakah objek tersebut ada atau tidak di collection yang sudah kita buat. Jadi itu perbedaan antara retrieve dan find. Lalu selanjutnya ada tipe collection. Untuk tipe collection di sini ada 3 ya. Yang pertama ada ordered list. Jadi si objeknya itu tuh terurut sesuai dengan urutan penambahan ke collection. Yang selanjutnya ada dictionary, mempunyai sebuah kunci untuk mengakses objek-objeknya. Nah, jadi kan kalau misalkan ordered list itu terurut ya ketika kita menambahkan collection-nya, sedangkan dictionary ada key-nya gitu. Jadi misalkan kita ingin mengakses objek merah, key-nya M. Nah, jadi si key-nya itu bisa kita tentukan sendiri. Dan yang ketiga ada set, jadi kelas collection yang tidak berurutan. Jadi ketika penginputannya itu ya acak si urutannya. Nah, kita langsung masuk ke latihan pertama. Untuk latihan pertama kita akan menggunakan praktikum yang sebelumnya. Jadi untuk yang sudah mengerjakan kita bisa menggunakan latihan tersebut. Nah, untuk latihan pertama kita menggunakan relasi one to many. Nah, untuk codingannya bisa kita lihat di sini. Nah, di sini kita akan membuat sebuah kelas pemain yang atributnya ada 3, yaitu nama, nomor punggung, dan gaji. Nah, untuk atributnya jangan lupa di set private agar hanya bisa diakses oleh kelas tersebut, dan ketika kelas lain ingin mengakses atribut tersebut harus menginstansiasi kelas pemainnya.
Lalu untuk baris di sini kita harus membuat konstruktor yang berguna untuk ketika kita ingin melakukan penginputan nilai ke dalam atribut. Nah, nanti inilah yang akan digunakan metodenya. Ini kalian tinggal copy aja. Jadi di sini ada dis nama sama dengan nama, dis nomor punggung sama dengan nomor punggung. Ini tuh enggak seperti metode setter-getter lagi, akan tetapi perbedaannya ini di konstruktor ya. Selanjutnya kita membuat kelas tim. Untuk kelas tim di sini kita membuat dua atribut. Yang pertama ada nama, yang kedua ada pemain inti. Untuk atribut nama kita buat dengan tipe data string pada umumnya. Sedangkan yang kedua kita buat sebagai list. Nah, list di sini diambilnya dari kelas pemain yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ketika kita menginitiate ini, nanti si atribut yang akan dimasukkan ke dalam pemain inti itu diambil dari atribut yang ada dalam kelas main dan nanti akan dimasukkan ke dalam array list. Lalu di kelas tim ini kita buat juga public team ini, jadi untuk menginitiate bahwa nullable bisa diinputkan dengan nilai 0 pada awalnya. Lalu jangan lupa juga kita tambahkan seperti konstruktor pada sebelumnya, public team string nama. Nah, ini tuh untuk menginputkan nama ke dalam kelas tim tersebut, nama timnya ya. Lalu di sini ada metode boolean tambah pemain inti. Jadi di kelas ini kita akan menambahkan sebuah metode yang bernama tambah pemain inti bertipe data boolean. Nah, di sini si parameternya itu tuh kita ambil dari kelas pemain. Nah, di sini bebas, yang pemain di sini tuh bebas, bisa kalian ganti dengan nama yang lain. Nah, di dalam metode ini tuh ada if pemain inti size-nya kurang dari 11, maka jalankan pemain inti add pemain. Nah, ini tuh menggunakan metode yang tersedia di collection. Nah, jadi maksud dari if ini tuh ketika jumlah pemainnya kurang dari 11, maka tambahkanlah si pemainnya itu tersebut. Jadi ketika if ini tidak terpenuhi, maka si nilai tidak akan ditambahkan. Lalu di sini akan ditampilkan pemain namanya siapa, lalu berhasil ditambahkan sebagai pemain inti. Nah, else ketika nilainya sudah melebihi dari yang ditentukan, maka akan menimbulkan pesan tidak berhasil ditambahkan sebagai pemain inti. Jadi yang itu false-nya, sedangkan yang di if true karena bertipe data boolean. Lalu di sini juga akan ditambahkan metode public void tampil pemain inti. Jadi di sini tuh kenapa di set void? Karena hanya akan digunakan untuk menampilkan. Nah, di sini seperti biasa kita menggunakan for ulangan. Di sini initiate-nya i sama dengan 0, lalu kondisinya i kurang dari pemain inti dot size. Jadi sesuai yang ada di tambah pemain inti di atas. Jadi ketika pemain intinya sesuai yaitu hanya 11, maka si pemainnya ditampil sesuai yaitu jumlahnya hingga 11. Tidak boleh lebih. Nah, di sini ada metode setter-getter disembunyikan, implementasinya tetap harus ada. Jadi sebenarnya di sini tuh ada metode setter-getter, kalian buat aja sendiri, hanya tidak ditampilkan di dalam modul. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, kita akan membuat sebuah kelas yang kita buat dengan nama team main. Jadi ketika kita sudah membuat kelas tim dan kelas pemain sebelumnya, nah ketika kita ingin menginputkan nilai, menjalankan program, nah dijalankannya itu di kelas tim main ini. Nah, untuk contoh yang di dalam modul ini, kita akan menginputkan nama ke dalam kelas tim yang sudah kita buat. Untuk namanya itu kita buat menjadi versi. Nah, untuk kelas pemain kita juga akan inputkan. Nah, di sini bisa kita lihat ada imade
dengan nomor punggung 1, ada Atep dengan nomor punggung 7, dan ada Asian dengan nomor 5, dan seterusnya. Nah, setelah kita tambahkan pemain inti, lihat di baris sebelum kedua terakhir ada tampil pemain inti. Ya, ini kita akan menampilkan pemain-pemain yang sudah diinputkan sebelumnya. Ya, lanjut di di latihan pertama seperti itu, langsung ke latihan kedua. Nah, untuk latihan kedua ini akan menugaskan untuk menambahkan instansiasi objek pemain kelas di main yang akan menjadi pemain inti. Tambahkan 10 instansiasi objek pemain, kemudian perhatikan apa yang terjadi. Nah, di sini di latihan kedua ini tuh kita melakukan penambahan data, yaitu menggunakan add seperti pada contoh yang pada latihan pertama yang di kelas tim main. Nah, jadi kalian hanya mengulangi ini, tambahkan 10 data. Itu bebas mau nama kalian, kalau enggak nama tim dari Persib itu sendiri, kalau enggak nama pemain dari tim-tim yang lain. Jadi tambahkan, kan di sini udah ada 1, 2, 3, 4, udah ada 4 pemain, kalian tambahkan 10 pemain. Lalu perhatikan apa yang akan terjadi. Karena nilai batas maksimum dari tim pemain inti yaitu 11. Jadi ketika kita menyebutkan lebih dari 11, apa yang akan terjadi? Coba kalian jalankan program kalian. Untuk yang ketiga, yaitu pada latihan ketiga, ini akan menugaskan untuk menambah properti pada kelas tim dan implementasi metode main di kelas tim main. Nah, jadi pada latihan ini kan sebelumnya di kelas tim itu tuh hanya ada 3 atribut ya, nama, nomor punggung, sama gaji. Nah, untuk latihan ketiga kita tambahkan atribut baru dengan nama pemain cadangan. Nah, lalu untuk si pemain cadangan tersebut di set hanya 6 orang. Nah, ini kita bisa lihat ya requirement-nya, atributnya pemain cadangan. Yang kedua metode. Nah, kita tambah pemain cadangan dengan parameter pemain. Metode ini harus mampu mengecek jumlah maksimal pemain cadangan, yaitu 6 pemain. Nah, metode ini tambah pemain cadangan bisa kalian tiru dari metode tambah pemain inti. Jadi tidak jauh berbeda, akan tetapi di metode ini hanya menampung 6 pemain. Lalu jangan lupa buat metode tampil pemain cadangan juga, seperti yang sudah kita buat sebelumnya untuk pemain inti. Kemudian tambahkan instansiasi objek pemain di kelas tim main yang akan menjadi pemain cadangan selanjutnya. Tampilkan ke layar sehingga dapat terlihat pemain inti dan cadangan sebuah tim yang akan bertanding. Nah, untuk yang di sini tuh tambahkan seperti latihan kedua. Jadi kita inputkan nilai atau objek ke dalam metode tambah pemain cadangan. Jadi ke dalam atribut pemain cadangan kita inputkan pemain ya 6 aja sesuai batas itunya. Lalu jangan lupa untuk tampilkan si pemain cadangannya. Lalu untuk selanjutnya ada di latihan keempat, ini tuh untuk menugaskan untuk mengurutkan daftar pemain inti berdasarkan nomor punggung pemain. Nah, untuk mengurutkan pemain atau objek yang di dalam kelas Java, jangan lupa tambahkan statement collection sort pemain inti di baris pertama metode tampil pemain inti. Nah, ini di kelas tim. Jadi fungsi collection sort ini? Jadi berfungsi untuk mengurutkan sorting dari si pemain intinya. Lalu yang jangan lupa juga tambahkan interface comparable pada kelas pemain. Nah, ini tuh seperti yang bisa kita lihat, public class pemain implement comparable pemain. Nah, comparable itu sendiri merupakan interface bawaan dari Java yang berguna untuk mengurutkan nilai secara langsung. Jadi tidak perlu kita buat sendiri metodenya karena sudah disediakan langsung di dalam collection interface comparable. Nah, di sini kita tambahkan public class pemain implement
Jadi di kelas pemain tambahkan implement comparable kayak gitu. Lalu yang terakhir, jangan lupa kita override method compare to seperti di bawah ini, public integer compare to pemain param. Nah, ini tuh atribut sebagai parameternya pemain, p sama dengan pemain param lagi. Nah, jadi di sini tuh berguna untuk menampilkan secara ascending, jadi dari nilai terkecil ke terbesar. Lalu kalian eksekusi, amatilah apa yang akan terjadi. Di latihan kelima, ini akan menugaskan untuk mengurutkan daftar pemain cadangan berdasarkan nomor punggung pemain. Lakukan langkah-langkah pengkodean yang sama seperti pada latihan keempat. Nah, ini tuh tidak jauh berbeda dengan latihan keempat, akan tetapi yang kalian urutkan di sini tuh pemain cadangannya. Jadi tidak jauh berbeda ya codingannya dengan latihan yang sudah kita buat di latihan keempat. Seperti itu. Lalu untuk latihan terakhir di latihan ke-6, di sini ditugaskan untuk mengganti daftar pemain inti. Ketika pertandingan akan kick off, salah satu pemain inti mengalami cedera sehingga harus segera diganti oleh pemain cadangan yang lain. Lakukanlah pengkodean dengan mengakses fungsi dari kelas collection, remove, dan add. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di dalam collection itu tuh terdapat metode remove dan add. Untuk remove di sini berguna untuk menghapus objek yang di dalam kelas collection, yang sedangkan add berguna untuk menambahkan. Dalam latihan ini, ketika pemain cedera, maka kita harus meremove pemain tersebut, lalu add pemain lagi, pemain cadangan untuk menggantikan pemain yang cedera. Mungkin sekian materi untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang dimengerti atau ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.